semuanya, apa kabar? Ya, kembali lagi bertemu dengan Ibu di mata kuliah Kimia Organik. Namun, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Kimia Organik 2, di mana Kimia Organik 2 merupakan kelanjutan dari Kimia Organik 1 yang kita sudah pelajari di semester sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang Kimia Organik 2, maka seperti biasa, Ibu akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau yang dikenal dengan RPS. Mata kuliah Kimia Organik 2 ini bobotnya sebesar 2 SKS, di mana dosen pengampunya hanya Ibu saja. Dan adapun materi Kimia Organik 2 ini meliputi kimiawi dari senyawa karbonil, aldehida dan keton, asam karboksilat, amina, karbohidrat, asam amino, protein, peptida, dan lemak. Nah, sepertinya untuk aldehida, keton, asam karboksilat ini sudah pernah dijelaskan waktu Anda berada di jenjang SMA. Nah, untuk di mata kuliah ini, terutama di tingkat S1, maka pembahasan mengenai materi ini akan lebih jelas dan detail, dan juga akan dihubungkan dengan aplikasi di dunia farmasi. Nah, ini capaian pembelajarannya. Ini adalah rincian dari tiap materi yang akan kita bahas dari 7 bahan kajian yang ada: senyawa karbonil, aldehida dan keton, asam karboksilat dan nitril, amina, karbohidrat, asam amino, peptida dan protein, dan lemak. Nah, ini literatur yang dipakai ada 3 ya, ada karangan Bruce, Klein, dan McMurray. Tapi yang saya akan lebih sering gunakan adalah dari McMurray tahun 2015 dengan judul Organic Chemistry Nin Edition. Baik, nah ini untuk lebih jelasnya terkait dengan acara pembelajaran kita, di mana di minggu pertama, berarti di hari ini, kita akan belajar tentang senyawa karbonil, meliputi jenis senyawa karbonil, sifat dari gugus karbonil, dan reaksi-reaksi umum senyawa karbonil. Ini bentuk tesnya. Terus di pertemuan 2 dan 3, karena materi ini cukup banyak, aldehyda dan keton, maka untuk satu materi ini kita akan pecah menjadi 2. Kita akan membahas tentang tata nama aldehyda dan keton, pembuatan aldehyda dan keton, oksidasi, reaktivitas, dan reaksi adisi nukleofiliknya. Adapun tugas yang akan dibuat adalah menyusun ringkasan tentang aldehyda dan keton. Di pertemuan keempat dan kelima, kita akan membahas asam karboksilat dan nitril. Adapun yang dibahas adalah mengenai tata nama, struktur dan sifat, disosiasi, efek substituen pada keasaman, dan efek substituen pada asam benzoat tersubstitusi. Dan ada berikut materi-materi yang lain. Di pertemuan 6 dan ke-7 kita akan mempelajari sub pembelajaran, yaitu terkait dengan amina, mulai dari penamaannya, struktur dan ikatan, sifat dan sumber, kebasaan, sintesis dan reaksi. Nah, di pertemuan 7 kita akan melakukan UTS, 8 kita akan melakukan UTS. Di pertemuan 9 dan 10 kita akan membahas tentang karbohidrat dengan sub materi ada 11. Di pertemuan 11 sampai 13 kita membahas tentang asam amino, peptida dan protein. Dan di pertemuan 14 dan 15 kita akan membahas lemak. Nah, kalau kita lihat secara ringkas ya, berarti dimulai dari setelah UTS kita akan berbicara tentang makromolekul ya, karbohidrat, asam amino, lemak, dan di pertemuan ke-16 kita akan melakukan UAS. Nah, ini kontrak perkuliahan dan tugas mandiri, di mana diperkirakan materi kuliah kita ini akan selesai di awal bulan November. Ya, ini adalah rinciannya dari setiap masing-masing hari di mana kita akan kuliah ya, di mana ada satu materi yang dibahas di 2 kali pertemuan, karena materi ini cukup banyak dan harus dijelaskan dalam waktu yang agak lama. Ini terkait dengan materi kuliah, dan adapun penugasannya di tugas pertama kalian akan membuat ringkasan tentang aldehyda dan keton. Di tugas kedua itu berarti setelah UTS akan membuat materi tentang asam amino, peptida dan protein. Ini petunjuk untuk penulisannya ya. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai RPS dari kimia organik.